kali ini kita akan membahas dua konsep penting dalam kajian pragmatik, yaitu peranggapan dan entailment. Tapi sebelum itu, yuk kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bagaimana makna bahasa dipahami dalam konteks pemakaian. Jadi, pragmatik bukan cuma soal arti kata secara harfiah, tapi juga bagaimana ucapan bisa bermakna berbeda tergantung siapa yang berbicara, kepada siapa, di mana, kapan, dan dalam situasi apa. Misalnya, saat seseorang berkata, "Kamu pintar juga ya?" Nah, tergantung nada dan situasinya, kalimat itu bisa berarti pujian atau malah sindiran halus. Nah, itulah yang dikaji dalam pragmatik, mencari makna tersembunyi di balik kalimat. Singkatnya, pragmatik itu mencari udang di balik batu dalam bahasa. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu praanggapan atau dalam bahasa Inggris disebut presupposition. Apa itu peranggapan? Menurut Yule dalam buku Pragmatik mengatakan bahwa peranggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai suatu kejadian sebelum menghasilkan ujaran. Nah, jadi peranggapan adalah asumsi atau anggapan yang dianggap sudah diketahui atau sudah benar oleh pembicara dan pendengar ketika sebuah kalimat diucapkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menyampaikan sesuatu dengan menyelipkan makna tersembunyi yang kita tidak ucapkan langsung, tapi diasumsikan sudah diketahui bersama. Contoh peranggapan dapat kita lihat dalam kalimat seperti, "Ani sudah berhenti merokok." Kalimat ini mengandung peranggapan bahwa Ani pernah merokok sebelumnya. Menariknya, peranggapan ini tetap ada meskipun kalimat itu diubah menjadi Ani belum berhenti merokok atau apakah Ani sudah berhenti merokok? Maknanya tetap menunjukkan bahwa Ani pernah merokok. Dalam kehidupan nyata, peranggapan sering muncul dalam iklan, berita, dan politik. Contohnya dalam iklan yang berbunyi, "Kembalikan kulit cerahmu seperti dulu." Terdapat peranggapan bahwa kulitmu dulu pernah cerah, namun sekarang tidak lagi. Itulah peranggapan menyampaikan makna tersembunyi tanpa harus diucapkan secara langsung. Dan inilah yang menjadi fokus dalam kajian pragmatik. Dalam kajian pragmatik, peranggapan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu peranggapan eksistensial, faktual, leksikal, struktural, dan kontrafaktual. Yang pertama, peranggapan eksistensial. Peranggapan eksistensial mengandung asumsi bahwa sesuatu atau seseorang itu benar-benar ada. Contohnya, pacar Yeni sangat perhatian. Nah, di sana tersirat bahwa Yeni memang mempunyai pacar. Peranggapan ini biasanya muncul dalam kalimat yang menyebutkan nama orang, tempat, atau benda. Kedua, peranggapan faktual. Peranggapan faktual menyatakan bahwa suatu kejadian dianggap sebagai fakta atau sudah terjadi. Seperti dalam kalimat, "Dia sadar telah melukai hati ibunya," yang mengandung peranggapan bahwa dia memang sudah melukai ibunya. Peranggapan ini sering muncul bersama kata kerja seperti sadar, menyesal, tahu, dan menyadari. Yang ketiga, peranggapan leksikal. Peranggapan ini muncul dari makna kata kerja tertentu. Misalnya dalam kalimat, "Dia berhenti merokok." Peranggapannya adalah bahwa dia pernah merokok. Peranggapan jenis ini muncul dari kata kerja seperti berhenti, mulai, kembali, dan terus. Keempat, peranggapan struktural. Peranggapan struktural muncul dari bentuk atau struktur kalimat itu sendiri. Contohnya pada kalimat, "Kapan kamu berhenti bermalas-malasan?" Nah, di sana tersirat bahwa orang tersebut memang pernah bermalas-malasan. Peranggapan struktural umumnya muncul dalam bentuk pertanyaan yang mengasumsikan sebagai suatu kebenaran. Dan yang kelima, yaitu peranggapan kontrafaktual. Peranggapan kontrafaktual mengandung asumsi yang bertentangan dengan kenyataan. Misalnya, dalam kalimat, "Seandainya aku tidak tertidur, aku tidak akan terlambat." Peranggapannya adalah bahwa aku memang tertidur dan akhirnya terlambat. Peranggapan ini biasanya muncul dalam kalimat pengandaian atau harapan yang berlawanan dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Nah,
Kelima jenis peranggapan ini menunjukkan betapa pentingnya memahami makna tersirat dalam setiap tuturan. Itulah pembahasan tentang peranggapan, salah satu unsur penting dalam pragmatik yang menyiratkan makna secara tidak langsung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang entitlement. Dalam kajian pragmatik, entitlement adalah hubungan antara dua pernyataan, di mana jika pernyataan pertama benar, maka pernyataan kedua juga harus benar. Menurut Yule dalam bukunya menyatakan bahwa entitlement adalah hubungan logis antara dua proposisi, di mana jika proposisi pertama benar, maka proposisi kedua juga harus benar. Artinya, kebenaran satu kalimat secara logis mengharuskan kebenaran kalimat lainnya. Contohnya, jika kita mengatakan, Yeni membeli sebuah HP iPhone, maka kita juga menyiratkan bahwa Yeni membeli sebuah HP dan Yeni membeli sesuatu. Dalam hal ini, kalimat kedua dan ketiga adalah bentuk entitlement dari kalimat pertama. Jadi, jika pernyataan pertama terbukti benar, maka semua entitlement-nya juga tidak bisa disangkal. Namun, jika kalimat pertama salah, entitlement-nya belum tentu salah juga, karena entitlement hanya bekerja satu arah. Perlu dibedakan juga bahwa berbeda dengan peranggapan yang masih bisa tetap berlaku walaupun kalimatnya diingkari, entitlement tidak berlaku jika kalimat utamanya dinyatakan salah. Entitlement hanya berlaku jika kalimat aslinya benar. Misalnya, dalam kalimat, Yeni tidak membeli HP iPhone. Kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa Yeni membeli HP atau Yeni membeli sesuatu, karena bisa saja dia memang tidak membeli apapun. Nah, artinya, jika kalimat utama tidak benar, maka kita tidak bisa memastikan apakah entitlement-nya benar atau tidak. Inilah yang menjadi ciri khas entitlement, hubungan logis yang hanya berjalan satu arah dan bergantung pada kebenaran pernyataan utama. Itulah penjelasan singkat tentang entitlement. Konsep ini penting karena membantu kita memahami bagaimana makna suatu kalimat bisa menyiratkan informasi lain secara logis. Dengan mengenali entitlement, kita bisa lebih teliti dalam menafsirkan dan menyusun tuturan secara tepat sesuai konteks. Sebagai simpulannya, peranggapan dan entitlement adalah dua konsep penting dalam pragmatik yang membantu kita memahami makna tersembunyi atau logika dari suatu tuturan. Peranggapan menunjukkan makna yang diasumsikan atau dianggap sudah diketahui, bahkan bisa tetap bertahan meskipun kalimat utama diingkari. Sementara itu, entitlement menunjukkan hubungan logis yang hanya berlaku jika pernyataan utama benar. Nah, dengan memahami keduanya, kita bisa menjadi penutur dan pendengar yang lebih kritis, peka terhadap makna tersirat, serta lebih bijak dalam menanggapi informasi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam komunikasi dan media, maupun dunia pendidikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian tentang dunia pragmatik. Terima kasih sudah menyimak.